Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Itu pemerasan. Itu hanyalah pemerasan murni atas kerja. Hua Yuhao ingin menangis, tapi dia baru saja menemukan Tang Wutong dan suasana hatinya terlalu baik. Dia ingin menangis tetapi tidak ada air mata keluar. Penatua Suan menarik muka yang murah hati dan berkata, "Karena semua orang telah memutuskan untuk bersikap lunak, maka aku juga akan melakukannya sebelum kamu menyelesaikan tugasmu dalam waktu 3 tahun. Aku akan mengizinkanmu untuk bersama dengan Tang Wutong sementara, tapi jika kamu tidak dapat menyelesaikan tugasmu dalam 3 tahun, jangan salahkan aku karena telah mengecewakan kalian berdua." Wajah Hua Yuhao menjadi hitam. Apakah bedanya antara bersikap lunak atau tidak? Itu sama saja. Yan Shaoxia menyeringai dan berkata, "Anak-anak muda harus percaya diri. Ini dianggap sebagai tekanan dan motivasi bagi kalian awalnya. Kami tidak bermaksud memberimu begitu banyak tekanan, tetapi sekarang, setelah kamu bertemu dengan Wutong, kamu harusnya berada dalam suasana hati yang sangat baik sehingga tekanan harus diberikan sedikit. Kita tidak bisa maju tanpa tekanan sama sekali. Karena tekanan awalmu telah terangkat, maka kami secara alami akan memberimu tekanan lagi sehingga kami dapat menghindarimu tidak fokus atau tidak berusaha." Brutal. Ini benar-benar brutal. Hua Yuhao tidak bisa mengatakan apapun untuk berdebat. Akademi telah mengajar dan membuatnya serta membantunya selama bertahun-tahun sehingga secara bertahap ia bisa menjadi salah satu elit generasi muda. Sekarang akademi ingin memberinya kesulitan untuk penilaian kelulusannya dan memberinya tekanan. Apa yang bisa dia katakan? Wajah Hua Yuhao sehitam mungkin dan ekspresinya penuh dengan ketidakberdayaan. Tang Wutong meremas tangannya. Hua Yuhao menoleh ke Tang Wutong. Saat Wutong tersenyum dan berkata, "Dekan Yan benar, memiliki tekanan bukanlah hal yang buruk. Kamu bukan satu-satunya yang perlu bekerja keras, aku juga. Kita bisa bekerja keras bersama. 3 tahun tidak dianggap lama tetapi tidak terlalu singkat." Dorongan Tang Wutong jauh lebih efektif untuk Hua Yuhao daripada pil mistik. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan berbalik ke berbagai tetua saat dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku pasti akan memberikan segalanya untuk lulus dari ujian ini." Penatua Suan menyeringai dan berkata, "Itu benar. Jangan khawatir, selama kamu berkultivasi akademi tidak akan memberikan tugas tambahan kepadamu. Adapun penilaian akhirmu, kami akan menentukan bahwa sesuai dengan keadaanmu dan situasi di benua. Kamu hanya harus bekerja keras untuk berkultivasi ketika kamu kembali. Perjalananmu ke garis depan Tianhun telah memberikan pukulan besar bagi Kekaisaran Ryu. Kamu telah menghancurkan salah satu legu instru jiwa dan membunuh iblis Feng Hao Dolo. Itu pasti merupakan pukulan berat bagi mereka. Kekaisaran Ryu seharusnya tidak membuat gerakan besar untuk sementara waktu. Berita dari garis depan telah memberitahu kita bahwa permaisuri Kekaisaran Ryu yang dikenal sebagai Valkyrie Kekaisaran Ryu sedang hamil dan dia seharusnya tidak menempatkan dirinya di garis depan untuk sementara waktu. Itu seharusnya memberi kita cukup waktu untuk mempersiapkan dan mengumpulkan diri kita sendiri. Valkyrie dari Kekaisaran Ryu sedang hamil. Hua Yuhao sedikit gemetar ketika dia mendengar kata-kata itu. Tentu saja dia tahu siapa yang dimaksud dengan Valkyrie Kekaisaran Ryu. Perasaan yang sulit digambarkan muncul di hatinya. Hubungannya dengan Jushi tidak jelas dan sulit dipahami, tetapi mereka jelas bukanlah musuh. Saat itu ketika Hua Yuhao dan dia bersama di Akademi Teknik Kekaisaran Ryu, dia masih tidak tahu bahwa Dong Er adalah seorang gadis. Jushi bisa dikatakan adalah gadis pertama yang menyentuh hatinya. Setelah itu, karena identitas dan status masing-masing, dan juga karena target yang ditetapkan oleh Jushi untuk dirinya sendiri, mereka perlahan-lahan terpisah sehingga mereka bertemu lagi di medan perang. Jushi berkata bahwa Hua Yuhao berhati lembut, tapi kenyataannya adalah bagaimana mungkin dia tidak berhati lembut ketika menghadapinya. Hua Yuhao tidak bisa mengembangkan segala bentuk pertikaian atau ketidaksukaan terhadapnya. Jushi sedang hamil, anak Su Tianran, Kaisar Kekaisaran Ryu. Meskipun Hua Yuhao tahu bahwa mereka tidak memiliki perasaan atau hubungan seperti itu lagi, dia masih bisa merasakan sedikit asam dan pahit di hatinya. Mungkin itu normal bagi seorang pria untuk merasa seperti ini. "Penatua, karena ujian kelulusan seperti itu, maka aku akan bergegas kembali dan bekerja keras." Hua Yuhao tertawa tak berdaya ketika dia berbalik untuk pergi. "Jangan terburu-buru." Penatua Suan menghentikannya.
Wo Yuhao melirik Penatua Swan dengan bingung. Penatua Swan melanjutkan, lihat kami para lanjut usia telah berkumpul untukmu. Itu tidak mudah. Selain itu, kami tidak dapat membiarkanmu melakukan perjalanan ini dengan gratis. Seperti kata pepatah, jika kamu tahu diri kalian harus tahu musuhmu, maka kamu akan selalu muncul sebagai pemenang. Aku khawatir kamu tidak benar-benar memahami kemampuan Sauze mengapa kalian berdua tidak melakukan latihan pertempuran dengan Sauze pertama, agar kita bisa melihat seberapa kuat kalian berdua, dan yang kedua, ini akan menjadi kesempatan baik bagi kalian untuk memahami kemampuan Sauze. Dalam hal itu, kalian akan memiliki target atau pedoman untuk kultivasi berikutnya. Pertempuran latihan dengan Dekan Yan Sauze. Wo Yuhao dan Tang Wutong bertukar pandang. Siapa Yan Sauze? Dia adalah Dekan Departemen Jiwa Bela Diri Akademi Strike, dan dia adalah Master Pavilion Dewa Laut selanjutnya, murid tertua dari Mu'en. Dalam beberapa hal, dia masih kakak senior Wo Yuhao dan dia juga Dolo Transcendent peringkat 97. Kekuatan Yan Sauze berada di peringkat 5 besar di akademi, dan Phoenix percahayanya juga memiliki beberapa kemampuan yang sangat mistis. Wo Yuhao dan Tang Wutong baru saja mencapai cincin roh ke-8, dan dalam hal kekuatan, mungkin bahkan 10 dari mereka tidak bisa menyamai Yan Sauze, namun itu sebelum mempertimbangkan keterampilan fusi jiwa bela diri mereka. Yang benar adalah Penatua Pavilion Dewa Laut telah membuka konferensi semalam sehingga mereka bisa berbicara tentang keterampilan fusi jiwa bela diri Tang Wutong dan Wo Yuhao. Tentu saja, para tetua ini tidak akan memberi masalah alasan mengapa mereka memutuskan ketiga penilaian yang sangat sulit ini adalah setelah mereka mempertimbangkan hal-hal dalam jangka panjang. Penilaian kelulusan ini dimaksudkan untuk menjadi sulit, bukan karena mereka ingin memberinya masalah, tetapi karena mereka ingin dia menghabiskan lebih banyak waktu untuk berkultivasi keras di akademi dan sekte Tang. Para tetua bisa melihat masa depan Strike yang sangat mulia dari Wo Yuhao dan 4 keterampilan fusi jiwa bela diri dengan Tang Wutong. Kedua Master Roh ini, keduanya dianggap sebagai Master Roh tingkat atas, dan mereka bisa melepaskan 4 keterampilan fusi jiwa bela diri yang berbeda. Itu berarti bahwa begitu mereka menjadi Feng Hao Doulo, mereka mungkin bisa bertarung melawan Limit Doulo. Akademi Strike masih lebih lemah dalam hal kekuatan keseluruhan dibandingkan dengan Gereja Roh Kudus, dan satu-satunya hal yang bisa mereka andalkan adalah fondasi akademi yang terakumulasi lebih dari 10.000 tahun. Di samping hubungan rumit antara Kaisar Naga Doulo Long Xiaoyao, Dewa Kematian Doulo Ye Sisui, dan Dewa Naga Doulo Mu'en. Tetapi, jika Kekaisaran Yu ingin menaklukkan seluruh benua di masa depan, mereka tidak mungkin melewati Akademi Strike. Mereka akan bertemu di medan perang di beberapa titik. Akademi jelas dirugikan dalam hal kekuatan bertarung di tingkat atas, meskipun Akademi Strike dan Monster Roh Hutan Stardo memiliki hubungan intim. Ketika dorongan datang Dewa Binatang di Tian tidak akan pernah bergerak untuk Akademi Strike. Belum lagi fakta bahwa Akademi Strike telah memberikan kerugian besar pada Monster Roh selama invasi Monster Roh. Kerugian besar bagi kedua belah pihak manusia bermanfaat bagi dunia Monster Roh. Itu berarti bahwa Monster Roh tidak mungkin membantu Akademi Strike dengan cara apapun. Mengingat masalah ini, Akademi Strike sangat membutuhkan individu-individu yang luar biasa yang mampu melawan eselon atas Gereja Roh Kudus. Meskipun Penatua Swan hanya satu langkah lagi dari menjadi seorang Limit Doulo, dia jelas tahu betapa sulitnya untuk melangkah ke peringkat 99. Adapun Yan Sauze dan Shanlin mereka masih sangat jauh dari menjadi Limit Doulo meskipun sudah menjadi seorang Dolo Transcendent. Mereka bukan satu-satunya yang masih jauh. Setiap Master Roh di Akademi Strike berbagi situasi ini. Saat keadaan berubah, apa yang bisa mereka lakukan dalam menghadapi Limit Doulo? Bertolak belakang dengan harapan, sebuah peluang telah muncul dengan sendirinya di generasi yang lebih muda dari para Master Roh. Jujur berbicara, tidak mungkin bagi Wo Yuhao dan Tang Wutong untuk menjadi seorang Dolo Transcendent dalam waktu dekat, namun masih ada sesuatu yang spesial dari mereka. Kemarin, semua penatua Pavilion Dewa Laut telah tercengang oleh kekuatan keterampilan fusi keduanya yang dilepaskan. Dengan kekuatan para penatua, seberapa akut indera mereka. Begitu setiap keterampilan dilepaskan, mereka bisa dengan jelas merasakan bahwa baik kemampuan Wo Yuhao dan kemampuan Tang Wutong telah meningkat ke titik yang membuat mereka semua terkejut. Ini jelas bukan sesuatu yang biasanya dapat dicapai oleh Doulo Jiwa 8 Cincin. Baik Wo Yuhao dan Tang Wutong sangat berbakat. Selain itu, keterampilan fusi mereka adalah dasar untuk keajaiban. Sebagai hasil dari itu, Akademi telah mempertimbangkan pilihan mereka sebelum memutuskan bahwa mereka akan melakukan segalanya dengan kekuatan mereka
untuk membantu keduanya meningkatkan kemampuan fusi keduanya. Wu Yuhao dan Tang Wutong akan menjadi kunci untuk berurusan dengan gereja Roh Kudus dalam waktu dekat. Tentu saja Wu Yuhao tidak tahu niat para penatua. Baginya, Yan Shaoze hadir di sini untuk menguji kekuatan bertarung mereka. Tentu saja ini juga bagian dari rencana penatua. Aura yang dilepaskan oleh keterampilan fusi mereka adalah satu hal, tetapi kekuatan yang dikandungnya adalah hal lain. Dengan tekanan yang cukup, mereka akan runtuh atau mungkin akan menunjukkan tingkat kekuatan yang lebih besar. Setiap penatua Akademi Shrek adalah ahli penelitian dengan pengalaman mereka yang bertahun-tahun. Mereka semua ingin melihat seberapa banyak Wu Yuhao dan Tang Wutong akan meningkat dari pertarungan ini, serta seberapa banyak bantuan yang bisa mereka tawarkan kepada pasangan fusi ini. Tang Wutong mengangguk pada Wu Yuhao, tatapannya menjadi lebih tajam dan keyakinannya yang kuat mengalir melalui tubuhnya bersama dengan Haodong power mereka. Itu adalah kepercayaan untuk kemenangan. Meskipun dia tahu betapa sulitnya prestasi seperti itu, dia masih bertekad untuk menang. Ini adalah salah satu kualitas yang harus dimiliki individu yang benar-benar kuat. Tang Wutong dan Wu Yuhao telah menghidupkan kembali pengetahuan mereka satu sama lain. Dia bukan hanya pacarnya tetapi juga rekan satu tim dan pasangannya. Dulu mereka bertarung berdampingan tidak lama setelah memasuki akademi. 10 tahun kemudian hari ini mereka masih berdampingan, namun mereka sekarang memiliki kemampuan untuk menantang dekan Departemen Jiwa Bela dari Akademi Shrek. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Begitu dia merasakan niat bertarung dari Tang Wutong yang kuat, emosi yang awalnya tertekan dari Wu Yuhao terhapus. Aku sudah berjanji untuk melindunginya karena dia begitu ingin menang. Bagaimana aku bisa meringkuk? Dia dengan cepat menyebarkan kekuatan jiwanya dan menghubungkannya dengan Tang Wutong. Kekuatan Haodong mereka menyatu sekali lagi. Dia menemukan bahwa bagian dari kekuatan jiwa Tang Wutong telah disaring dan bahwa bagian ini terkandung dalam pola sinar matahari dari trisula emas di dahinya. Tanpa bagian dari kekuatan jiwanya, dia seperti Wang Dong dewasa, namun jiwa bela dirinya masih Dewi kupu-kupu cahaya. Wu Yuhao tidak tahu apa bagian dari kekuatannya itu, namun jelas bahwa itu memiliki standar yang lebih tinggi bahkan daripada kekuatan jiwanya. Awalnya, jiwa bela diri mereka tidak bisa melebur karena bagian dari kekuatan jiwa ini. Inilah sebabnya mengapa ada begitu banyak kesalahpahaman. Wu Yuhao tahu bahwa kekuatan bertarung Tang Wutong akan agak terpengaruh jika dia tidak menggunakan bagian dari kekuatan jiwa ini. Namun, ini dua sisi. Karena itu, juga berarti bahwa kekuatan Haodong mereka akhirnya bisa menyatu. Ini juga yang akan mereka andalkan untuk menantang Yan Shaoze. Wu Yuhao dan Tang Wutong saling memandang sebelum mengangguk. Aura yang kuat muncul dari mereka berdua. Sementara keinginan untuk menang muncul di kedua mata mereka saat mereka menggenggam tangan masing-masing saat ini. Perasaan yang mereka berikan seolah-olah mereka berdua adalah entitas yang sama, entitas tunggal. Ketika dia merasakan niat bertarung yang kuat datang dari keduanya, Yan Shaoze mengangguk dan tersenyum. Baik sekali, mari kita pergi ke arena latihan. Lakukan yang terbaik. Semua orang mengikuti Yan Shaoze ke arena latihan. Selain mereka bertiga, semua orang berdiri di sekeliling. Sementara itu, beberapa penatua yang dipimpin oleh penatua Xuan menetapkan batasan di sekeliling arena. Segera setelah itu, penghalang raksasa menelan arena. Arena latihan ini telah dibangun di atas gunung. Ketika pembatasan selesai dibangun, itu tampak sangat mencolok. Cahaya kuning redup penghalang menelan keseluruhan puncak gunung. Wu Yuhao dan Tang Wutong saling berpegangan tangan saat mereka berdiri di hadapan Yan Shaoze. Kekuatan jiwa mereka saling terkait saat mengalir dan kekuatan Haodong mereka melonjak. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.